Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Afifah Sipak Aprilia dengan nomor NPM 21170210009 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi The Reconstruction of Phylogeny dalam buku Evolution yang ditulis oleh Mark Ridley Jilid 3. The Reconstruction of Phylogeny, rekonstruksi filogeni. Dalam presentasi kali ini terdapat 5 subbab yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah what a phylogeny is, atau apa itu filogeni, kemudian kladistik teknik, kemudian homologi dan homoplasi, yang keempat adalah homologi dapat dikenali dengan, yang kelima adalah homologi turunan. Apa itu filogeni? Filogeni adalah diagram percabangan yang menunjukkan hubungan antar spesies berdasarkan nenek moyang bersama. Untuk masing-masing spesies atau grup spesies, filogeni menunjukkan spesies atau grup spesies mana yang berbagi nenek moyang terbaru atau terdekatnya. Menurut buku Evolution yang ditulis oleh Mark Ridley ini, bahwa filogeni secara implisit memiliki sumbu waktu yang biasanya naik atau bertambah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar, bahwa semakin ke atas menunjukkan jangka waktu yang semakin bertambah atau semakin panjang. Evolusi dari nenek moyang ke keturunannya. Sebuah filogeni menunjukkan sekelompok spesies atau urutan di mana mereka memiliki nenek moyang yang sama satu sama lain. Seperti A dan B, pada gambar A, memiliki nenek moyang bersama yang lebih dekat dibandingkan dengan spesies C. Kemudian A, B, C memiliki nenek moyang yang lebih dekat dibandingkan dengan spesies D. Dalam filogeni, salah satu simpul dapat diputar tanpa mengubah hubungan yang ditunjukkan sebagaimana pada gambar A dan B yang identik, sedangkan C dan D itu berbeda dari A dan B karena urutan atau pola percabangannya telah diubah. Untuk gambar E, filogeni dapat digambar dengan garis siku-siku atau garis diagonal sebagaimana tampak pada gambar E. Dan antara gambar D dan E, itu filogeninya yang ditunjukkan adalah sama atau identik. Sebelum masuk ke kladistik teknik, jangka waktu yang terlalu jauh tadi, atau proses pemisahan dari nenek moyang yang di masa lalu yang sudah jauh terjadi, itu sangat sulit untuk diamati secara langsung, sehingga diperlukan inferensi filogenetik dari bukti morfologis berbagai spesies yang ingin ditentukan filogeninya dengan teknik kladistik ini. Jadi teknik kladistik adalah teknik untuk menentukan inferensi filogenetik menggunakan karakter morfologi, baik pada spesies hidup maupun fosil. Kladistik dilakukan dengan pembagian morfologi morfologi organisme menjadi berbagai karakter berbeda. Misalnya seperti pada gambar, ada external surface atau permukaan luar, dapat jumlah kaki, kemudian fisiologi, dan sebagainya. Inferensi filogenetik sebenarnya tidak mudah. Tidak semua karakter yang dimiliki buktinya mengarah pada filogeni yang sama. Kasus yang mudah seperti dalam buku ini disebutkan seperti manusia, simpanse, dan cacing. Antara manusia dan simpanse menunjukkan persamaan karakter yang cukup banyak. Sangat berbeda dengan cacing, sehingga antara manusia dan simpanse berbagi nenek moyang yang jauh lebih dekat daripada cacing. Namun tidak semua kasus sudah mudah dipecahkan sebagaimana kasus manusia, simpanse, dan cacing. Terdapat banyak sekali kasus problematis lain, seperti contohnya hubungan antara burung dan reptil. Jika kita mengambil contoh untuk mengelompokkan spesies buaya, burung, dan kadal, kita bisa melihat bahwa buaya dan kadal memiliki banyak kesamaan karakter. Sebagaimana pada gambar disebutkan bahwa
Mereka sama-sama bersisik, sama-sama jalan dengan 4 kaki, sangat berbeda dengan burung. Namun ternyata, studi rinci menunjukkan kesamaan antara tengkorak buaya dan burung, sedangkan kadal berbeda. Terlihat pada gambar bahwa skull antara bird and crocodile adalah diapsid, ankylosaur, sedangkan lizard adalah lepidosaur. Lalu, dalam hal seperti ini, bukti mana yang harus didahulukan atau diandalkan dalam penentuan filogeni? Dalam buku ini dikatakan bahwa teknik kladistik bertujuan untuk membedakan karakter yang dapat diandalkan dan tidak dapat diandalkan atau diprioritaskan. Artinya, saya mengartikan hal ini sebagai semakin suatu karakter diperlukan untuk lulus hidupan suatu spesies, maka semakin karakter tersebut dapat diandalkan atau diprioritaskan. Sedangkan yang tidak dapat diandalkan setelah teridentifikasi dapat dibuang. Artinya, semakin penting karakter tersebut dalam kelulus hidupan suatu spesies, maka akan semakin penting dalam penentuan filogeni. Kemudian untuk tahap awal kladistik dapat dilakukan dengan membedakan antara homologi dan homoplasi. Apa itu homologi dan homoplasi? Jika nenek moyang yang sama memiliki keadaan karakter yang sama, maka karakter pada kedua spesies keturunan mirip dengan karakter evolusioner yang sama. Itulah yang disebut homologi. Sedangkan homoplasi adalah ketika nenek moyang yang sama dengan keadaan karakter yang berbeda dari kedua keturunan. Maksudnya adalah bahwa homologi adalah keadaan karakter yang sama baik pada keturunan maupun pada nenek moyang atau leluhurnya. Sedangkan homoplasi adalah keadaan di mana dimiliki para keturunan namun tidak dimiliki oleh leluhur mereka. Hal ini bisa terjadi akibat reproduksi mandiri. Seperti yang terlihat pada gambar, antara homologi dan homoplasi yang berbeda adalah untuk keturunan homologi itu memiliki sifat yang sama seperti induknya, yaitu A. Sedangkan pada homoplasi, keturunannya adalah A, sedangkan leluhurnya adalah A aksen. Homoplasi dapat terjadi akibat beberapa alasan. Dalam bukti DNA dapat terjadi secara kebetulan, namun dalam bukti morfologi, kebetulan tidak mungkin terjadi. Dan alasan paling mungkinnya adalah akibat dari evolusi konvergen. Spesies dari organisme berbeda mengalami atau menghadapi permasalahan yang sama, sehingga mengalami adaptasi yang mirip. Itulah evolusi konvergen. Jadi, dua spesies yang memiliki nenek moyang yang berbeda dapat memiliki sifat atau karakter yang mirip akibat mereka menghadapi permasalahan yang sama, baik makan, kebiasaan, dan sebagainya. Seperti contohnya pada gambar antara karnivora bertaring tajam marsupial dan plasenta, dan antara serigala marsupial dan plasenta. Jika kita menyimpulkan atau menginferensi serigala marsupial dan plasenta dengan kanguru dari kesamaan fenetik, maka akan didapatkan jawaban yang salah, di mana kedua serigala lebih mirip, walaupun secara filogenetik sebenarnya adalah marsupial lebih dekat dengan kanguru. Dalam hal gigi taring, korak dan bentuk tubuh dan sebagainya. Jadi kesamaan fenetik antara serigala adalah homoplasi, sedang bukan karena hubungan filogenetik yang erat. Homologi dapat dikenali dengan beberapa kriteria yang membedakan dengan homoplasi. Dalam buku ini disebutkan terdapat 3 cara dan 4 kriteria lain. Sebelum itu, kasarnya adalah homologi dapat diidentifikasi sebagai karakter yang sama pada kedua spesies, tapi homoplasi berbeda dalam beberapa hal, yang menunjukkan bahwa karakter tersebut telah berevolusi secara mandiri pada spesies yang memilikinya. Oleh karena itu, penelitian dimulai dengan karakter yang menunjukkan beberapa kesamaan dalam 2 atau lebih spesies. Jadi cara pertama antara lain adalah dengan structural similarity, kesamaan struktural. Jadi jika suatu karakter homolog, ia cenderung memiliki struktur dasar yang sama, seperti gambar kelelawar dan
burung, sayap kelelawar dan burung sebelumnya, mereka sekilas mirip, sama-sama sayap. Tetapi ketika ditelaah lebih lanjut dan diamati lebih lanjut, mereka dibangun dari bahan yang berbeda dan didukung oleh anggota badan yang berbeda. Yang kedua, relation between parts. Homologi biasanya memiliki hubungan yang sama dengan karakter sekitarnya. Yang ketiga adalah embryonic development, yaitu karakter tersebut cenderung memiliki perkembangan embrionik yang sama pada kelompok yang berbeda. Karakter yang terlihat serupa dalam bentuk orang dewasa tetapi berkembang melalui rangkaian tahapan yang berbeda, tidak mungkin homolog. Dan selanjutnya adalah kriteria lain. Kriteria lain dalam hal ini bukan satu-satunya yang dapat digunakan untuk membedakan kriteria-kriteria yang lain dalam yang sudah disebutkan tadi, bukan satu-satunya yang dapat digunakan untuk membedakan antara homologi dan homoplasi. Namun, kriteria yang dibahas di sini menggambarkan bahwa para peneliti memiliki teknik tersendiri untuk menganalisis karakter yang dimiliki bersama antar spesies untuk membedakan homologi dan homoplasi. Yang berikutnya adalah membagi antara homologi leluhur, nenek moyang, dan keturunan. Homologi turunan adalah indikator atau hubungan filogenetik yang lebih andal dari homologi leluhur. Homologi leluhur adalah dikatakan bahwa homologi leluhur adalah karakter yang ada pada nenek moyang yang sama dari kelompok spesies yang diteliti. Homologi turunan adalah homologi yang berevolusi setelah nenek moyang yang sama di dalam kelompok spesies yang diteliti. Homologi leluhur paling berbahaya untuk kesimpulan filogenetik dalam kasus bagaimana pada gambar antara kadal, buaya, dan burung. Evolusi burung, buaya, dan kadal menggambarkan bagaimana jika satu garis keturunan mengalami evolusi yang cepat, salah satu garis keturunan, sehingga anggota dari dua garis keturunan lainnya, buaya dan kadal, terlihat relatif sama meskipun secara filogenetis jauh. Buaya lebih mirip dengan kadal daripada burung, tetapi buaya memiliki nenek moyang yang jauh lebih dekat dengan burung daripada dengan kadal. Pada gambar menunjukkan bahwa dalam waktu singkat, tampak fenetik burung berubah jauh lebih banyak dibandingkan dengan buaya dan kadal. Kemudian pada gambar di bawahnya menunjukkan bahwa karakter bersama dibagi menjadi homoplasi, leluhur homologi, dan homologi turunan. Pada gambar A aksen adalah homoplasi. Itu bukan nenek moyang yang sama dari spesies yang berbagi nenek moyang. Kemudian pada gambar B, A adalah homologi leluhur. Adalah nenek moyang yang sama dari spesies yang berbagi, tetapi telah hilang di beberapa keturunan. Kemudian yang C adalah homologi turunan. Homologi yang diturunkan. Itu adalah nenek moyang yang sama dari spesies yang membaginya dan dalam semua keturunannya. Dapat dilihat dan kita perhatikan bahwa hanya homologi turunan yang selalu menunjukkan hubungan filogenetik. Dikatakan dalam buku ini, dapat disimpulkan bahwa homologi turunan secara konsisten mengungkapkan kelompok filogenetik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal